Hai Wikasiver, ketemu lagi dengan saya Fishmonger. Salam Fishmonger ya. Oke, di video kali ini ya saya mau menjelaskan dan menceritakan tentang pengambilan hasil uji coba laboratorium. Nah, kebetulan hasilnya sudah ada nih. Namun saya harus menuju ke laboratorium untuk mengambil hasilnya. Nah, seperti apa jalan ceritanya? Mari kita lihat intronya Wikasiver TV. Welcome to Wikasiver TV by Fishmonger. Enjoy. Nah, sebelum kita menuju ke laboratorium, alangkah baiknya jika Anda selalu memakai masker ya. Karena masker ini merupakan senjata pertahanan kita dan juga merupakan senjata perlawanan kita untuk melawan COVID-19 selama di masa pandemi ini. So stay safe ya guys. Ya, sambilan kita menuju ke laboratorium ya, Fishmonger mau ajak kalian jalan-jalan di kota wisata dan di Cibubur ya. Oke, kita berangkat sekarang. Nah, jadi Fishmonger ya, ini mau menuju ke laboratorium. Nah, kebetulan saya tinggal di kota wisata di Cibubur ya. Nah, jadi lumayan bagus ya di perumahan ini. 내게로 와서 melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 Nah, di sebelah kiri ini ya, ini ada namanya Chinatown. Oke, ini kampung Cina. Jadi yang tahu ya mengenai kampung Cina di Cibubur ya, ini dia. Nah, nanti sesekali mungkin saya ajak jalan-jalan untuk keliling kota wisata ya, ataupun ke Cibubur ya. Oke, nah kebetulan Fishmonger ya, orang Medan. Saya tuh orang Medan, logatnya masih Medan banget. Apa kau? Nah, kayak gitulah kira-kira. Namun karena sudah tinggal di Bogor sekitar hampir 10 tahun, nah, logat saya tuh udah agak menjadi lebih halus gitulah. Jadi udah nggak apa kau lagi, jadi udah diganti dengan apa kamu? Kumaha damang, alhamdulillah pangestu. Nah, begitulah kalau halusnya ya bahasa Sunda. Ini saya diajarin kok. Nah, di sebelah kanannya Fishmonger ya, ini ada Walt Disney ya. Apakah itu istananya Disney? Bukan. Ini kantor pemasarannya kota wisata. Keren ya. Nantilah sesekali Fishmonger ajak main-main ke sini. Nah, di sebelah kiri ada namanya Jalan Cikeas ya. Nah, ini tempat tinggal mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Nah, kita sudah sampai di Mutu Certification International. Sudah dibukain pintu sama security-nya. Saat ini Fishmonger sudah ada di laboratorium ya, di PT Mutu Agung Lestari, dan hasilnya positif. Waduh, ini bikin kesel. Ya udah deh, saya balik ke Cibubur lagi, akan saya jelasin secara detail hanya untuk para Wikasiver secara transparan. Nah, saat ini Fishmonger sudah kembali dari laboratorium ya. Nah, di tangan saya sudah ada hasilnya. Memang hasilnya ini positif ya. Positif yang sangat bikin saya kesal banget. Nah, oke, mari kita lanjuti penjelasan tentang hasil-hasil positif ini ya. Menurut Fishmonger, nah di tangan saya pertama ada ikan mahi-mahi. Kita bahas dulu ikan mahi-mahi ya. Oke, saya zoom in. Nah, ikan mahi-mahi di sini untuk merkuri adalah 0,05, which is masih oke, masih bagus. E. coli-nya 0,92, salmonella adalah negatif. Ya, nanti saya jelasin ya. Nah, untuk ikan gindara, produk kedua, ikan gindara
Ini merkurinya 0,05, E. coli-nya 0,92, salmonella juga negatif. Oke, Mas, bagus. Dan produk ketiga yang terakhir yaitu merkuri salmon ya, produknya salmon, merkurinya 0,05, E. coli-nya 4,3, salmonellanya negatif. Nah, jadi di hasil-hasil ini sebenarnya baik ikan gindara, salmon dan mahi-mahi, merkurinya bagus, salmonellanya negatif dan bagus banget. Cuman E. coli-nya ini masih terdeteksi. Jika saya memakai standar FDA, US FDA, E. coli itu harusnya 0. Oke. Nah, namun kita memakai standar SNI ya. Memakai standar SNI yaitu standar nasional Indonesia. Ini E. coli-nya nilai 3. Nah, namun salmonnya tadi kan nilainya 4. Oke. Baik itu gindara, mahi-mahi itu adalah produk Indonesia. Jika mereka memang sebuah pabrik ikan yang berstandar US FDA ekspornya ke Amerika, maka ini tidak lolos. Karena standar US FDA adalah 0 untuk E. coli. Namun untuk SNI, untuk di domestik itu masih oke. Nah, ini saya ada satu data ya di tahun 2019 Desember, uji coba muscles ya. Ini E. coli-nya ada di 130 loh MPN per gram. Wow. Nah, data ini dari Jurnal Perikanan dan Kelautan ya pada tahun 2019. Ini bukan produknya Wicked Seafood. Untunglah. Wicked Seafood kamu cuman hoki doang ya. Angkanya cuma 4 E. coli-nya. Lain kali kita coba lagi. Nah, cuman yang salmon ini, produk salmon ini dia ada E. coli dan harusnya sudah tidak boleh didistribusikan. Ini kemungkinan terbesar ada di kontaminasi pada saat proses ya. Ikan salmon ini kan import, mereka importnya utuh, mereka filleting di Indonesia karena labor cost-nya kan murah. Nah, jadi labor cost di Indonesia itu murah dibandingkan negara-negara di Eropa. Kalau di Indonesia itu 1 bulan ya kurang lebih 3-4 juta tergantung daerahnya ya. Tergantung daerah penetapan UMR-nya. Nah, kalau dibanding dengan negara Eropa, contohnya di Norwegia, itu 1 jam kerja itu $8 sampai $12. Itu untuk labornya ya, tenaga buruhnya. Nah, atau dalam 1 bulan itu saya pernah hitung ya, sekitar 2.000 sampai 3.000 euro per bulan. Jadi perbedaannya sangat tinggi ya, antara 3 juta dengan 30 juta. Nah, itulah kenapa ikan-ikan salmon itu diimpor secara utuh dan difile di Indonesia, lalu difile portion lagi dan sebagainya. Nah, itu dia penjelasan tentang UMR ini, reprocessing ini ya. Pada saat itulah kemungkinan terjadi kontaminasi, dan kemungkinan kedua juga ada yang namanya faktor air ya, seperti yang saya jelasin di part 2. Nah, kemungkinan mereka waktu buat es ya, di pabrik itu kan pabrik ikan itu kan memerlukan es juga, mereka ada mesin ice pack. Nah, mesin ice pack ini kan juga mengambil air. Nah, pada saat itulah mungkin mereka kelolosan atau kelalaian. Jadi 2 kemungkinan itu aja sih. Jadi himbauan saya ya, untuk pabrik-pabrik ikan, please untuk selalu menjaga sanitasi yang ada di dalam pabrik kalian. Cintailah kita sebagai warga Indonesia, kita sebangsa. Jangan dikasih produk tidak berkualitas dan tidak berstandar SNI. Okay. Double check lah hasil laboratorium kalian secara independen ataupun cek di laboratorium secara tersendiri. Setelah itu, jika sudah sesuai dengan SNI, baru disebarkan ke masyarakat luas. Nah, sehat itu bisa diukur dengan 2, 1 by visual, 1 lagi ya seperti mikroba ini kan tidak bisa dideteksi dengan mata visual. Jadi itu saja menurut saya. Demi Indonesia sehat. Saya rasa sih itu aja. Thank you for watching my channel. Jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe Anda telah dukung Fishmonger untuk selalu memberi pengetahuan
yang lebih, khususnya di industri perikanan. Thank you for watching. See ya, salam fishmonger.